Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung bersama Edwin Sebayang, Head of Research MNC Sekuritas. Pak Edwin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa hari ini ditutup menguat IHSG ya di 0,6% begitu tadi. Ini Anda melihatnya sentimen apa atau katalis positif apa yang bisa menggerakkan bursa hari ini? Iya, selamat sore Mbak Popi. Jadi kalau misalnya kita lihat ini lebih karena ada penguatan dari bursa regional, Mbak, ya. Tapi kalau perlu kita lihat, betul kita cermati, ini kan asing terus net sell ya. Sekarang aja udah net sell hampir kurang lebih sekitar 340 miliar tuh hari ini kan ya. Jadi kalau memang kita lihat tren daripada asing net sell terus, biasanya penguatan daripada IHSG itu akan terbatas mungkin 2-3 hari, nanti akan ada profit taking. Jadi memang itu yang perlu kita cermati. Jadi naik, tapi kita perlu cautious juga karena asing terus melakukan net sell. Oke, kita lihat bahwa hari ini yang menarik ada 6 sektor yang menguat, infrastruktur dan naik tertinggi begitu 2,91%. Ini seperti apa optimisme pasar terhadap sektor ini? Iya, jadi kalau kita lihat ini kan memang saham-saham di sektor infrastruktur sudah turun sangat tajam ya. Dan kalau misalnya kita lihat mereka kan sebetulnya ada beberapa kayak misalnya infrastruktur jasa marga dan segala macam ini. Kemarin mengalami penurunan karena dipikirkan jalan ditutup total kan dan bandara tutup total segala macam, tapi ternyata kan tidak gitu loh, ya kan. Nah itu masih memberikan harapan sebetulnya bagi revenue sektor infrastruktur tersebut gitu. Dan kalau misalnya kemarin udah ada statement bahwa memang DKI katanya COVID-nya sudah mulai melambat, nah itu juga menjadi semacam harapan bagus bahwa nantinya proyek-proyek ya kan itu di infrastruktur akan berjalan kembali normal. Nah itu membuat kenapa investor kembali berani masuk ke dalam pasar, Mbak. Oke, baik. Pak Edwin, kita lihat kerap kali moneter atau Gubernur BI juga terus menebar optimisme atau sesuatu yang positif begitu. Seberapa besar bahwa ini sangat berdampak kepada bursa kita? Iya, kalau memang statement dari pejabat-pejabat pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan segala macam memang diperlukan dalam situasi saat ini, ya kan, untuk supaya menenangkan pelaku pasar, ya. Dan bagusnya lagi mereka itu kan hampir tiap minggu boleh dikatakan mengupdate kondisi ekonomi. Nah, sebetulnya memang harus mereka lakukan seperti itu, Mbak. Karena apa? Karena kalau dalam situasi seperti ini, kalau ada informasi baru atau update terbaru itu membuat confidence pasar itu tetap ada di pasar gitu. Ketimbang nanti misalnya tidak ada pengumuman apa-apa sehingga investor itu meraba-raba apa yang terjadi dari baik di sisi makro maupun dari sisi mikronya. Jadi itu membantu sekali confidence dari pelaku pasar. Oke, baik. Kalau kita bicara soal fundamental makro dan juga kita bicara soal rapat, misalnya rapat The Fed begitu, seberapa besar bahwa potensi pasar ke depan ini menunggu hal ini? Iya, kita tahu ekspektasinya bahwa memang The Fed ini ya akan mengalami penurunan sampai kurang lebih sekitar 0%. Nah, gitu kita lihat dari yield obligasi 10 tahunan Amerika yang sekarang itu tinggal 0,6%, ya kan. Jadi ekspektasi pelaku pasar ini kayaknya suku bunga The Fed ini akan turun menuju 0%. Jadi kenapa mereka lagi menunggu, itulah. Jadi kapan kira-kira akan terjadi penurunan walaupun mereka sudah tahu sebetulnya arah daripada suku bunga The Fed akan menuju 0%, Mbak. Baik. Selanjutnya mungkin untuk apa yang bisa direkomendasikan kepada pasar di pekan ini? Iya, jadi kalau kita lihat sebetulnya sekarang ini kan banyak sekali saham-saham secara valuasi itu sudah murah, ya kan? Karena memang mereka ada turun tajamnya sudah mendiskon atau memprice in daripada kondisi mereka nantinya akan mengalami penurunan daripada EPS mereka. Nah, kalau untuk pekan-pekan ini kita melihat beberapa saham di sektor telekomunikasi menarik, Mbak ya, seperti ada Indosat, ada Telkom, itu menarik ya. Lalu saham-saham yang terkait dengan harga minyak itu juga menarik di koreksi, seperti contoh Barito Pacific. Kita tahu bahan baku mereka adalah crude oil, bahan baku dari nafta crude oil. Nah, semakin turun harga minyak semakin menarik buat mereka karena bahan baku mereka menjadi murah. Jadi ada
ada BRPT, ada juga Chandra Asri TPIA, lalu juga saham-saham berbasis properti juga menarik masuk Mbak ya, karena kita lihat ternyata di kuartal pertama kinerja cukup bagus. Di situ ada SSIA, ada Ciputra Development ya. Lalu juga sektor retail juga kelihatan juga menarik, ada situ ada Aira, lalu juga ada Mitra di Perkasa, dan jangan lupa sektor consumer ya. Di situ ada sektor rokok, situ ada HM Sampurna dan ada Indofood, Pak. Nah, itu ada beberapa saham yang saya melihat di minggu-minggu ini masih akan berpotensi mengalami kenaikan, Mbak. Ya, Astra Internasional bagaimana Pak untuk pekan ini? Iya, Astra Internasional kalau kita lihat memang dia tertekan dari penjualan mobilnya, ya kan pastinya. Lalu juga kita lihat akan tertekan dari penjualan daripada alat beratnya. Nah, mereka ketolong nanti dari CPO-nya. Jadi kalau kita lihat dengan harga sekarang, sebetulnya sih masih cukup menarik Mbak untuk melakukan aksi beli Astra ya. Walaupun mungkin secara perlahan kita masuk, jangan terlalu agresif Mbak. Oke, baik. Mungkin untuk level resisten dan juga support untuk esok, seperti apa rekomendasinya? Iya, untuk support besok ada di 4.531, sementara resisten kita perkirakan di level 4.611 Mbak untuk besok. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin Sembayang untuk waktunya bersama kami dan juga analisanya di Closing Market. Terima kasih Mbak Popi.